Yuk. Mas, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. dosa wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di live interaktif, program live interaktif ekonomi Islam setiap Jumat sore pukul 5. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan seperti biasa, Ustadz yang masuk juga sudah berada bersama kita di sini, yaitu Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz juga sudah bersama kita, insya Allah nanti kita akan bersapa. Tapi sebelumnya, bagi pemirsa yang akan menghubungi atau bertanya kepada Ustadz Erwandi, bisa ke link telepon nomor 021 212 32333 021 212 32333. Nah, seperti itu ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya ucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan atas kesetiaannya merelay acara kami, yaitu media radio yang tergabung dalam Artvisi, radio Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kesetiaannya dan semoga bermanfaat ya. Sekarang kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah, kami senang sekali antum dalam keadaan sehat dan bisa kita ganggu dengan pertanyaan-pertanyaan deh. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum Ustaz. Dah di sini di Jakarta musim hujan gimana Cibubur Ustaz? Alhamdulillah, mendung. Mendung selalu gitu ya. Mendung tak berarti sedih ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang merelakan waktunya untuk kita ganggu, dan kemudian di pembukaan acara ini mau dong kita dikasih nasihat seperti biasanya, nasihat yang selalu kita tidak bosan-bosan meminta dari antum, yaitu kali ini kita ingin menasihat dari antum mengenai kan kita sedang teman kita sedang itu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah Ustadz di Cianjur Ustadz. Nah, mohon nasihat untuk mereka diberikan kesabaran karena untuk memulihkan kembali tentunya tidak mudah ya, biasa untuk bangkit seperti sedia kala itu tidak mudah. Dan itu nasihat untuk nasihat untuk para yang tertimpa musibah. Terus kemudian nasihat untuk para yang ingin mendonasikan. Nah, agar donasinya itu bisa terkumpul dan benar gitu, maksudnya secara syariat itu benar gitu Ustadz. Jangan asal kumpul, asal bagi, atau gimana sih sebenarnya? Ataukah nanti si penyelenggara itu boleh ngambil uangnya di situ atau bagaimana? Itu bagaimana aturan sebetulnya Ustadz? Barakallahu fiikum Ustadz atas nasihatnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, bagi yang tertimpa musibah saudara-saudara kita di daerah Cianjur, tahuilah syai'un qad katabahallahu alaikum, sesuatu yang Allah telah tuliskan, Allah telah tentukan 50.000 tahun sebelum menjadikan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Tidak BMKG, tidak keilmuan dalam geologi, tidak juga kecanggihan satelit mengetahui kerak-kerak bumi. Tidak. Sesuatu yang Allah telah tentukan terjadi, pasti terjadi. Akan tetapi, bagaimana kita menghadapi kejadian tersebut? Pertama, jelas kejadian itu karena dosa-dosa kita. Masing-masing dosa-dosa kita, baik dosa Anda yang tertimpa ataupun yang tidak tertimpa. Ya, bisa jadi dosa orang-orang yang lain menimpa Anda. Bisa jadi dosa Anda sendiri, ya. Dan yang jelas itu dosa. Maka hendaklah semuanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, baik yang tertimpa maupun yang tidak tertimpa. Dan sebuah kebahagiaan bagi orang yang tertimpa musibah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasad qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Andailah musibah, ketidaknyamanan
menimpa mereka, mereka menundukkan diri dan kembali kepada Allah, sungguh itu lebih baik bagi mereka daripada tidak terkena musibah. Allah Maha Pengasih Penyayang. Dalam musibah itu banyak hikmah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah tidak ingin, bagi Allah Azza wa Jal, semua manusia bermaksiat kepadanya. Ya, tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah dan kemuliaan Allah. Akan tetapi ketika Allah berikan musibah, itu artinya Allah mencintai kaum tersebut agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tadarra'u, mereka menundukkan diri dan mengembalikan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, sehingga mereka menjadi manusia baru yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan ditimpanya musibah tersebut. Dan jangan musibah yang terjadi menambah musibah yang baru bagi diri Anda. Ya. Terkadang orang terkena satu musibah dan dia tidak bersabar, sehingga musibah yang baru muncul. Mungkin ada yang menawarkan menukar keimanannya dengan sedikit bantuan, dia siap menukar keimanannya, sehingga musibah bagi dia bukan lagi nikmat yang bisa mengantarkannya kepada derajat yang lebih tinggi, tapi musibah baginya, musibah dunia dan akhirat, musibah yang kecil yang menghancurkan yang besar, yaitu agamanya, yang akan membawanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Anda dan kita semuanya diselamatkan oleh Allah iman kita. Selagi musibah bukan pada iman, itu masih bisa kita tolerir dan masih bisa kita memanfaatkan musibah menjadi sebuah kebaikan dunia akhirat. Tetapi bila musibah kepada keimanan, ini merusak kehidupan dunia dan akhirat kita. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu dalam agama kami, ya Allah. Kesusahan hidup, keberatan hidup dirasakan oleh manusia yang terbaik, para anbiya dan para rasul, merasakan hal yang lebih berat daripada yang kita rasakan. Tetapi itu merupakan kesayangan Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, dan tidak menguncurkan keimanan mereka dan tidak pada keimanan mereka, sehingga menambah sisi kekuatan keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kepada kaum muslimin yang lainnya, baik yang ada di tengah musibah, di sekitar musibah, ataupun yang jauh, dimanapun berada, kita adalah satu jiwa. Rasulullah mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza tada'at lahu sa'irul jasadi bil humma bisahri wal humma." Bahwa umat Islam itu bagaikan jiwa yang satu. Tidak ada Cianjur, tidak ada Jakarta, tidak ada Muslim Jawa Timur, tidak ada Muslim Sumatera, tidak ada Muslim Kalimantan, tidak ada Muslim Malaysia, tidak ada Muslim Timur Tengah, tidak ada Muslim Afrika, tidak ada Muslim Eropa, semuanya Muslim. Di mana salah satu mereka merasa kesusahan, maka seluruh kaum muslimin di atas dunia ini merasakannya, dan dampak dari merasakan tersebut, mereka ingin mendapatkan juga pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dengan meringankan beban saudara-saudaranya ini. Andai tidak terjadi musibah, mungkin tidak terketuk hati mereka untuk mengeluarkan harta mereka, menambah derajat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ditambahnya musibah tersebut dari depan matanya dan kelihatan, maka terketuk hatinya sehingga dia mengeluarkan sesuatu dari hartanya yang kalau tidak ada musibah tersebut mungkin tidak sampai sebesar itu yang dia keluarkan, dia bantu.
dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itu para gurunya umat Islam, perlihatkan itu karena diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika di Madinah kebutuhan sedikit, terus persediaan sumber air, sumber makan pokok sedikit, sedangkan gelombang hijrah dari luar kota Madinah begitu besar, ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian sahabatnya dalam keadaan berkesusahan, pakaian compang-camping. Maka beliau mengajak para sahabatnya untuk meringankan beban saudara-saudaranya. Maka ada di antaranya yang membawa satu genggam kurma, itu yang dia miliki. Namun orang-orang munafik akan selalu menggentarkan keimanan kita sampai para sahabat pun mengatakan, Allah tidak butuh sedekahmu yang sedikit. Ada para sahabat yang membawa harta yang banyak. Para orang munafik mengatakan, dia hanya pengen riak, pengen dikenal. Ya. Tetapi itu tidak menggentarkan, tidak menyurutkan langkah para sahabat Nabi yang sudah tertata imannya oleh wahyu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sedikit pun surut. Ya. Begitu. Maka dalam masa sekarang ini, mungkin bagi kita masing-masing ada yang rezekinya sedikit, kondisi pandemi baru belum terlalu mulai pulih, apa yang ada sampaikan, berikan. Sedikit di mata orang, di sisi Allah besar. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah akan merawat sedekah kalian kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sampai seperti kalian merawat seekor anak kuda kalian, sampai sedekah kalian itu besar menjadi bergunung-gunung. Ketika di akhirat dikatakan inilah sedekahmu dahulu, kita akan kaget, dia sebanyak itu ya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, cukup, disitulah kebaikan Allah, mengembangkan sedekah kalian. Yang penting kita berikan dengan ikhlas. Ikhlaskan Allah Azza wa Jalla semampu yang kita punya. Yang kita punya cukup besar, berikan sesuai dengan yang cukup besar. Yang kita punya sedikit, di sisi Allah tidak dianggap remeh. Allah Azza wa Jalla akan mengembangkannya dan menumbuh kembangkannya sampai kita dapati nanti dalam jumlah yang sangat besar. Semoga kita adalah termasuk dari orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat dengan membantu saudara-saudara kita dengan kemampuan apapun yang kita miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum. Semoga kita semua yang mendengar dari nasihat ini bisa mengambil pelajaran yang sudah antum sampaikan. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kita sekarang masuk ke pertanyaan, tapi sebelumnya sepertinya tampaknya ini ada telepon masuknya. Coba kita sapa nih ya. Sebentar. Sudah tersambung teman-teman? Taib. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Wildan di Jember, Pak. Bapak Wildan di Jember. Silakan Pak Wildan. Mau tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Wildan, tolong volume untuk mendengar acara ini dikecilkan, alatnya, gadgetnya atau televisinya ya, dikecilkan. Nanti bicara dengan Ustadz Erwandi melalui telepon Bapak aja. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya tentang akad mudharabah, Ustaz. Kan di Bank Syariah itu kan ada tabungan yang akadnya mudharabah kan, Ustaz. Pertanyaan saya, definisi mudharabah secara hukum syariat itu seperti apa, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah memang
sama seperti yang di bank syariah atau gimana? Mohon penjelasannya, Ustaz. Anda ingin pernyataan apakah di bank syariah itu mudharabahnya sudah benar atau belum? Kalau definisi mudharabah saya jelaskan. Gimana, Pak? Yang antum inginkan, Wildan, apakah mudharabah di bank syariah sudah benar secara konsep fikih agama Islam atau belum? Atau Anda hanya ingin apa itu mudharabah? Tak perlu praktek yang ada di bank syariah. Mudharabahnya aja dulu, Ustaz. Ya, kalau mudharabah, dua orang bersepakat, yang satu memiliki uang diserahkan kepada yang satu lagi untuk dikelola dalam perdagangan. Dia beli barang, dia jual barang, dia beli, dia jual. Setelah 1 tahun dihitung, bila ada kelebihan dari hasil dari modal yang disetorkan, umpamanya modal 100 juta, kemudian setelah dikelola selama 1 tahun menjadi 200 juta. Maka 100 jutanya dikembaliin sebagai modalnya dia pertama, 100 juta adalah laba yang dibagi sesuai kesepakatan di awal. Apakah 50-50% atau 60-40, apakah atau 70-30. Kalau bila terjadi kerugian, ini, Ustaz, apakah siapa yang menanggung? Mohon penjelasannya. Saya tunggu di televisi, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Bila terjadi kerugian, maka ditanggung 100% oleh investor yang memiliki dana 100 juta tadi. Ya, kalau qadarullah di akhir tahun dia sudah maksimal berusaha si pengelolanya, tapi terjadi kerugian karena pandemi dan lain-lain, tinggal lagi 50 juta, maka yang pemilik dana cuma mendapatkan dananya 50 juta. Ya, seperti itu. Kecuali kerugian akibat kelalaian dan non-prestasi si pengelola, maka dia menanggung kerugian 100%. Ya. Kerugian itu yang pemilik modal itu ya, Sat ya? Gitu. Yang pemilik modal itu, Sat, betul, yang menanggung kerugiannya? Iya, yang pemilik modal menanggung kecuali ada kesalahan, kelalaian dari pengelola. Iya, barakallahu fikum. Seperti itu. Ya. Umpamanya pandemi sudah mulai. Ya. Lalu Anda kasih modal. Ya. Dia Anda katakan jangan dalam kondisi pandemi, dalam kondisi ekonomi tidak baik, itu bisnis dalam properti tidak bagus. Ya. Bisnislah kamu dalam kebutuhan pokok seperti umpamanya sembako. Ya. Karena pandemi orang makan. Iya. Atau alat kesehatan. Karena pandemi orang butuh pengobatan, vitamin, obat-obatan dan lain-lain. Ya. Dia tetap karena dia ahli bisnis motor, tetap diputarnya untuk motor. Ya. Jual beli motor, jual beli mobil. Biasanya memang untung, tapi dalam pandemi orang ngapain beli motor, beli mobil. Yang penting begitu mengamankan jiwanya makan, yang pandemi tidak tahu berapa lama lagi akan berakhir. Ya. Benar, terjadi kerugian, maka dia tetap mengembalikan 100 juta. Iya begitu ya Ustaz ya, barakallahu fikum, seperti itu ya. Semoga Pak Wildan yang bertanya bisa paham ya Pak ya, sudah bisa paham. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian kita masuk pertanyaan dari website. Ini namanya datang dari Bapak Muhammad. Oh ternyata ada telepon masuk lagi. Coba kita sapa dulu nih ya telepon yang masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh ternyata ada. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Isro di Sumatera Utara. Mandeling Natal ya. Bapak di Mandeling ya. Oh ya Pak Isro, mohon volumenya dikecilkan Pak. Volume apa? Nonton KB di alat apa nih? Televisi atau di handphone atau dikecilkan dulu volumenya? Ya. Sudah. Nah, sip. Silakan Bapak. Mengapa dinamakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam? Karena ada berpendapat sebagian ajarannya ada yang sesat. Akan tetapi di akhir hayatnya mereka bertaubah
ikut ahli sunnah wal jamaah. Apakah itu betul? Tolong dijawab dengan sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ifrod. Wah ini pemirsa agak di luar tema ya, tapi kita tanyakan Ustadznya. Ya Ustadz, bagaimana pertanyaan Bapak Isro ini? Sebaiknya tanyakan kepada Ustadz yang lain. Baik. Bapak Isro yang insya Allah masih menyaksikan acara ini ya. Bapak Isro terkait mengenai pertanyaan Bapak ini lebih spesifik dan lebih tepat lagi jika diajukan pada Al-Ustadz Musyafaat dari ini mungkin ya. Atau hari Senin malam ya. Senin malam jam 8 acara live interaktif konsultasi Islam Dr. Musyafaat dari ini, atau hari Kamis jam 10:30 jam pagi oleh 10.30 ya waktu Indonesia bagian barat dibawakan oleh Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Begitu, semoga nanti jawabannya bisa lengkap, komprehensif, insya Allah seperti itu. Kali ini kita fokus kepada masalah tentang putaran masalah tentang ekonomi, begitu ya Bapak ya. Afwan Bapak. Baik, kita masih buka pemirsa, telepon dari pemirsa kami masih tunggu ke 021 212 3233. Baik, Ustadz, kita masuk ke pertanyaan website ini datang dari Muhammad Afendo Hermawan. Muhammad Afendo Hermawan di Tanjung Pinang, Riau. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Yang pertama, apakah uang saku yang sudah ditetapkan oleh negara dengan biaya tertentu akan diberikan kepada kita? Apakah ini merupakan bagian dari hak kita sebagai orang yang melaksanakan perjalanan, atau ada hukum lain yang mengaturnya sehingga kita hanya memakai sesuai dengan kebutuhan, Ustadz? Saya ulang, Ustadz. Apakah uang saku yang sudah ditetapkan oleh negara dengan biaya tertentu yang diberikan kepada pegawai tersebut, apakah ini merupakan bagian dari hak kita sebagai orang yang melaksanakan perjalanan, atau ada hukum lain yang mengaturnya sehingga kita hanya memakai sesuai dengan kebutuhan, begitu? Ya. Kemudian selanjutnya, apabila kita dalam melakukan perjalanan dinas tidak menginap dan kita diberikan uang pengganti, apakah ini menjadi hak kita? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Besar harapan saya pertanyaan saya dijawab, begitu katanya. Baik. Allahu barik fiik. Beliau menanyakan seorang pegawai negeri, ya, aparatur sipil negara, ya, ASN, ketika melakukan tugas di luar kota, ada uang apa tadi? Uang saku? Uang di sini adalah uang saku katanya. Ya, di luar gaji ya? Iya, kayaknya gitu, karena perjalanan dinas ya. Ya, uang saku, ya Anda lihatlah aturannya. Kalau aturannya uang saku itu sebesar, karena nanti ada pertanggungjawabannya, maka yang Anda ambil hanya yang boleh diambil hanya sebesar berapa yang dikeluarkan sesuai pertanggungjawabannya, berarti untuk Anda yang halal, apa yang Anda keluarkan. Oh gitu. Kalau Anda anggap sebagai gaji, Anda kan sudah dapat gaji. Harusnya Anda mau perjalanan, mau di dalam kota, gaji Anda sudah ada. Tidak boleh lagi menambahnya, tetapi negara memberikan pertambahan, ya. Alhamdulillah. Iya. Lebih dari itu tentu tidak boleh. Iya. Ya, yang kedua apa? Lalu Anda tidak menginap. Nah, Anda dapat uang menginap. Iya. Dikasih uang pengganti. Reimburse. Ajukan bahwa Anda dari awal tidak menginap di tempat yang berbayar. Mungkin menginap di tempat teman, atau di orang tua, atau di adik kerabat. Ya, kalau keluar anggaran penuh juga, dalam laporannya pun Anda mengatakan saya menginap di rumah adik, tapi saya ambil uangnya karena itu hak saya. Ya, apakah dibolehkan oleh keuangan atau tidak? Kalau keuangan tidak membolehkan, berarti itu suatu hal penipuan
Anda tidak menginap, dicatatkan Anda menginap, dapat uang menginap. Kemudian uang saku, tidak ada pengeluaran, atau pengeluarannya hanya 30%, Anda ambil seluruhnya. Iya. Maka itu termasuk bagian dari mengambil sesuatu yang bukan hak Anda. Iya, Allahu begitu. a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya jawabannya Ustaz ya. Bagaimana lihat dari aturannya ya Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya ini, oh Masya Allah ada telepon masuk, kita sapa telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak. Iya, Ibu Atik di Bogor. Ibu Atik di Bogor. Ya betul? Ya, betul. Ya, silakan Ibu Atik. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bertanya berkaitan uang pensiun orang tua anak Ustadz. Orang tua anak, bapak anak sudah meninggal. Lalu ibu anak sebagai penerima uang pensiun bapak anak. Nah, anak pernah mendengar penjelasan Ustadz bahwa kita kan tidak bisa mengambil riba yang ada di uang pensiun tersebut. Nah, kami sudah mendatangi ibu Ana waktu pertama kali mengambil uang pensiun tersebut kan tidak tahu mengenai riba. Jadi waktu itu masih melalui bank konvensional untuk mengambil uang pensiun tersebut. Nah, kami sudah beralih ke bank syariah. Nah, kemudian kami juga sudah mendatangi pihak Taspen. Nah, di situ yang ingin kami tanyakan, Ustadz, kan di dalam uang pensiun itu sendiri pada saat kami menerima dari Taspen masuk ke bank syariah, di dalam uang pensiun itu sendiri sudah ada bunga. Jadi bagaimana ya Ustadz untuk cara mengeluarkannya gitu, atau sedangkan itu pemasukan ibu Ana ya dari situ gitu, dari uang pensiun tersebut. Ya, tunggu sebentar Ibu. Ya. Ibu Anda, apakah uang pensiunan cukup untuk kebutuhan pokoknya atau tidak? Ibu Ana punya anak 5, jadi ada anak-anaknya Ibu Ana yang setiap bulan ada yang memberikan kepada Ibu Ana untuk biaya hidup gitu. Cuman berarti uang pensiunan tidak terlalu penting bagi dia kan ya? Ya. Ya. Ketika masuk pertama, keluarkan dulu bunganya. Bunga depositonya sekitar 5-7%. Iya. Biasanya kalau diterima 1 juta, keluarkan 7%-nya. Berarti berapa itu? 70.000. Ya. Iya. Lalu yang selebihnya apakah boleh digunakan, Ustaz? Selebihnya ya halal, selebihnya halal. Selebihnya halal. Itu kan uang suami dia dulu dipotong dari gaji suaminya dan subsidi dari pemerintahan atau dari perusahaannya. Yeah. Dua-duanya halal lah. Kalau perusahaan dan pekerjaannya di bidang yang halal. Ya. Terus ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Kan Ibu Ana punya anak 5. Itu kan berarti kan ahli waris dari Bapak Ana. Berarti kan sedangkan uang pensiun itu kan uang Bapak Ana kan. Jadi apakah harus tiap bulan dibagi, Ustaz? Yang uang dari Bapak Anda iya, tapi yang dari subsidi negara tidak. Subsidi negara diuntukkan untuk adalah istrinya dan anaknya bila umur di bawah 25 ya. Aturannya 21-25. Oh, baik Ustaz. Tapi kan Bapak Ana meninggal sudah 20 tahun Ustaz. Waktu itu gaji Bapak Ana tuh mungkin sekitar terakhir 250.000. 2,5 juta maaf Ustaz. Nah, sedangkan Ibu Ana di awal Bapak Ana meninggal itu uang pensiunnya hanya sekitar 400.000. Jadi Ibu Ana tuh sudah nggak tahu berapa sebenarnya pokoknya yang dari dari uang yang diambil dari gaji Bapak Ana itu sudah nggak tahu gitu. Itu bagaimana caranya Ustaz? Sedangkan sekarang katakanlah sudah menerima sekitar 1.500 gitu. Cara apanya Ibu? Yang mana? Cara yang mana? Tadi kan sudah jelaskan ya.
Setiap terima keluarkan sekitar 7% untuk fakir miskin. Tapi kalau uang itu dia butuh dan itu pun kurang untuk biaya hidupnya, dia boleh mengambil bunga riba. Yang tadi haknya semuanya halal untuk dia. Bukan yang maksudnya untuk warisannya itu Ustadz, yang maksudnya dari bapak Ana. Itu kan uang bapaknya Ana kan, jatuhnya kan itu berarti warisan kan. Karena Ana pernah dengar penjelasan dari Ustadz bahwa Ya, yang dari gajinya iya. Tapi yang dari subsidi dari perusahaan tidak. Anda cari tahu berapa persen potong gaji, berapa persen subsidi perusahaan. Atau dari instansi pemerintahan. Baik Ustadz. Begitu. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Iya, Bu Atik. Semoga bisa paham ya, dicari tahu dulu supaya lebih jelas gitu maksudnya Ustadz gitu ya Bu Atik ya. Semoga Bu Atik bisa paham. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Bu Atik. Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah sudah terjawab oleh Ustadz. Mari kita sekarang sambung lagi pertanyaan berikut. Datang dari Rahmat Ustadz di Pandeglang, Banten, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Ana izin bertanya, masalah menggadai sawah, apakah boleh yang menggadai sawah, menggarap sawah yang digadaikannya selama uang yang dipinjam belum dikembalikan? Ulang, apakah dibolehkan yang menggadai sawah, menggarap sawah yang digadaikannya selama uang yang dipinjam belum dikembalikan? Jazakumullah khairan Ustaz. Gitu. Bila dia meminjamkan uang kepada seseorang dan dia minta jaminannya sawah, dan sebelum uang dibayarkan oleh pemilik sawah, sawah murni dikelola, dipakai oleh pemberi pinjaman, maka ini murni riba, di mana pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan, dia tidak bayar sewa dari objek gadai tadi, sawah tadi. Ya. Oh begitu ya Ustaz ya, Alhamdulillah seperti itu ya. Simpel aja tapi sesuai syariat insya Allah. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Ridwan di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, Ana ingin bertanya Ustadz terkait hukum riba Ustadz. Kasusnya begini, kakak Ana meminjam uang dari Ana sebesar 2 juta. Dan Ana mengatakan kepada beliau bahwa saat dikembalikan nanti, Ana mengatakan kepada beliau, kakaknya itu, bahwa saat dikembalikan nanti Ana ingin dikembalikan dalam material semen sebanyak 50 sak. Karena di saat kakak Ana meminjam uang 2 juta itu, bila dikonversi ke material sebanyak 50 sak semen. Nah, dan kakak Ana bersedia dengan kesepakatan itu. Apakah hukum dari pinjaman tersebut Ustaz? Ana khawatir masuk ke dalam riba. Jazakallah khairan. Kalau Anda meminjamkan, yang dikembalikan uang bukan semen. Tapi kalau Anda membeli, kecuali Anda pinjamkan semen ke dia. Aduh. Ya. Kalau Anda pinjamkan semen sebanyak 200 sak, nanti kembalikan semen 200 sak, walaupun harganya naik turun. Ya, tapi kalau Anda pinjamkan uang, nanti kembalikan semen, itu bukan pinjaman namanya. Ya, apakah berpengaruh lafaznya pinjaman? Harusnya Anda katakan, saya beli dari kakak semen sebanyak 200 sak. Tak serah terimanya tanggal 1 bulan 1 tahun 2030. Ya, misalnya. Ya, misalnya. Dengan uang cash sekarang saya bayar. Nah. Ya, itu boleh. Anda perkirakan di 2030 itu cukup untuk beli 200 sak semen sekarang. Kalau nanti di waktunya tidak cukup lagi karena biasanya rupiah inflasi menurun harganya. Ya, kalau itu boleh beli. Nah, beli ya. Ya, tapi kalau pinjam tidak. Dia tidak ingin daya beli uangnya berkurang. Tapi ini cara yang salah. Oh, begitu type. Kalau dia tidak ingin lindung nilainya kuat, harusnya kalau saudaranya pinjam uang 100 juta. Dia katakan, Kak, saya nggak berani pinjamin uang karena 100 juta tahun ini nanti kakak kan nggak tahu kembalinya kapan.
Mungkin 10 tahun ketika itu mungkin nilainya lagi memang nominalnya 100 juta, tapi 100 juta sekarang dapat umpamanya kendaraan roda 4. Iya. 100 juta 10 tahun depan mungkin dapat kendaraan roda 3 atau 2. Kurang rodanya Aduh. 1. Aduh. Bannya hilang 1, gelinding. Nah, seperti itu. Tapi tidak boleh dia lakukan dengan cara seperti tadi. Lalu Iya. seperti apa harusnya lindung nilai? Beli emas. 100 juta tadi dia beli emas, dapat umpamanya 100 gram emas. Kak, saya pinjamkan kepada Anda 100 gram emas. Mau Anda bayar nyicil, mau Anda bayar kapanpun, kembalikan kepada saya 100 gram emas. Begitu. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi tipsnya untuk agar sesuai dengan agar sesuai syariat barakallahu fikum ya. Semoga Bapak Ridwan bisa menyaksikan acara ini ya. Baiklah, ini pertanyaan berikutnya datang dari penelpon baru nih. Kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Fatwa TV. Iya, dari Ibu hamba Allah di Surabaya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, ini kan kalau kerja di perusahaan tersebut mencari dana dan dana tersebut untuk beasiswa sekolah. Sedangkan kita yang bekerja di perusahaan tersebut mendapatkan gaji kan otomatis kan dari situ Ustadz. Itu apakah boleh? Pada dasarnya tidak masalah kalau umpamanya pencarian dananya, dia ketika mencari dananya menyatakan bahwa setiap dana yang didapat sekian persen dipotong untuk perusahaan pencari. Umpamanya 10% untuk biaya operasional, tidak masalah. Ya. Tapi kalau dia diamkan tidak boleh. Jadi Begitu harus juga samain tadi. harus dia sampaikan. Baik. Begitu juga kalau umpamanya ada yayasan, lembaga yang dibenarkan oleh negara mengumpulkan dana sosial untuk membantu kaum muslimin yang terkena musibah dan lain-lain. Maka dia harus mengatakan kami potong 5% atau 2,5% atau berapa ya. Kalau ada aturan dari Basnas atau undang-undang dari negara, dia ikutin itu. Dipotong sekian untuk biaya operasional. Begitu. Ya, Ibu. Baik, jazakallah. Iya, wa iyaki Ibu. Ya, Terima baik. kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, sekarang kita sambung pertanyaan datang dari Wibowo di Tuban, Jawa Timur. Begini pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, izin bertanya ya Ustadz. Apakah boleh kita dalam berdagang melebihkan takaran dengan niat sedekah? Contohnya 1 liter, pembeli membeli 1 liter, kita lebihkan 1 liter lebih sedikit, atau 1 kilo kita lebihkan sedikit kepada pembeli, dan pembelinya ini tidak tahu dengan saya meniatkan untuk sedekah. Apakah seperti ini boleh? Barakallahu fikum. Boleh, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Seperti itu ya Bapak Bibo. Banyak pun boleh. Boleh. Bagaimana Ustaz? Banyak pun boleh. Dia beli sekilo, Anda kasih 2 kilo, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu. Iya. Atau Anda akan laris. Oh, ya amin. Masya Allah. Nah ini berikutnya datang dari Ifrina Katili di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, apakah mau siap? Berikutnya kita sambung lagi dari Ifrina Katili di Makassar, Sulawesi Selatan. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya Ustadz, apakah hukum jika kita menerima hadiah dari pelaku riba, _goror, _maisir, bagaimana hukumnya? Mengingat masih saudara suami, bagaimana sikap kita? Dan bagaimana cara mengingatkan agar bertobat dari dosa tersebut kepada saudara kita itu? Barakallahu fikum. Allah barik fiik.
Kalau Anda ingin mengingatkannya, jangan ikut makan. Nanti dia tak mau bertobat. Nah, iya. kamu suruh saya tobat tapi makan juga. Iya, iya. Ya, Iya. begitu nggak perlu Anda tanyakan ikut makan nggak ikut makannya. Iya. Bagian dari bentuk Anda amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia, jangan ikut makan. Iya. Karena hartamu tak halal gitu. Iya. Kalau Anda ikut makan, berarti halal. Kamu aja yang udah ngaji kamu makan. Begitu Ustaz ya. Jadi kalau mau mengingatkan jangan terima hadiahnya begitu Ustaz ya. Terus kalau yang sudah keburu diterima bagaimana Ustaz? Dia sampaikan aja dulu, saya enggak tahu begitu. Iya, begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi jelas dah kedudukannya ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ini kemudian pertanyaan datang dari ada telepon masuk, kita nantikan sebentar. Tape. Sudah teman? Yuk. Kita sapa penelponnya ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo. Tape. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh iya. Ya, akhirnya tersambung. Iya, dari Bapak siapa di mana? Ya, Bapak Maskur di Wonosobo. Bapak Maskur di Wonosobo. Silakan Pak Maskur. Ini seandainya orang mau naik haji, pengen naik haji, tapi belum punya duit, minjem duit bank buat bayar haji dulu, tapi secara bayarnya nyicil, itu hukumnya bagaimana? Nah, naik haji, pinjem uang dari bank, bayarnya nyicil, begitu ya, hukumnya bagaimana? Iya. Terima kasih. Berangkatnya kapan, Pak? Sebentar. Pak. Iya. Bapak berangkatnya kapan? Ya, Pak. Pinjam uang hari ini dikasih oleh dia. Kemudian kapan berangkatnya? Ya, ukur seandainya, itu seandainya saya nanya dulu. Oh, rencana ini. Iya, sumpah. Iya, tapi berangkatnya kapan, kan minimal sekarang 40 tahun yang sudah daftar lama. 40 tahun, apalagi baru mau daftar. Qadarullah terputus Ustadz. Ya, jadi 40 tahun penantian, bagaimana Ustadz ini? Tidak ada kewajiban dalam syariat sekarang Anda wajibnya 40 tahun baru dilaksanakan. Nah. Sholat sekarang masuk waktunya 40 tahun baru sholat. Tidak ada seperti itu. Berarti ini termasuk dalam tidak mampu. Gitu. Karena Allah mewajibkan haji banyak bagi yang mampu saja. Iya, betul. 40 tahun menunggu berarti mampu, itu namanya. Iya. Kalau umurnya sudah 50. Ya, selesai. 90. Atau umurnya 40. Iya, 80. Nggak boleh haji. Haji kan 60 maksimal. 65 saat kalau nggak salah. Pokoknya 60-an deh. Iya. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya jangan maksa diri ya Ustaz ya, nggak bisa ya Ustaz ya, nggak bisa begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Apalagi Anda pinjam. Ya. Iya, di bank lagi. Iya. Ya Ustaz. Ya, Bapak Maskur bisa paham ya Pak Maskur ya, rencana tadi menurut Ustadz Arifandi jangan dilakukan karena penantiannya terlalu lama, begitu ya. Baiklah Ustadz, ini kita masuk pertanyaan berikutnya dari Eko Wijaya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulteng. Baik, sekarang bismillah, assalamualaikum Ustadz Arifandi. Di kampung saya sekarang sedang tersebar aplikasi trading. Masya Allah, orang kampung main trading. Di kampung saya sedang tersebar aplikasi trading. Sebagian besar masyarakat sudah join di bisnis ini yang katanya menjanjikan keuntungan besar. Hanya dengan modal 800 ribuan saja sudah bisa ikut. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana status harta yang dihasilkan dari aplikasi trading tersebut? Apakah halal atau haram? Dan sebagai tambahan, sistem tradingnya MLM. Begitu Ustadz, mohon nasihatnya. Kalau sistem trading MLM, ulama dunia sudah menyepakati bahwa itu hukumnya haram. Yang dijelaskan oleh salah seorang dokter di Jum'atul Imam dalam disertasinya Ahkam Taswik Tijari fil Fiqh Islami, itu aturan-aturan tentang marketing dalam Islam. Dia bahas tentang cara marketing dengan multi level. Dia mengatakan merujuk kepada fatwa daripada
ulama Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia yang mengharamkan sistem MLM tadi karena mengandung unsur riba dan perjudian. Wallahu a'lam. Begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Berikutnya pertanyaan datang dari Dani Aji Pratama di Jakarta Timur, bertanya seperti ini. Assalamualaikum. Ya. Kita sambung lagi ya pemirsa ya. Ini sedikit situasi. Alhamdulillah sudah tersambung. Dari Dani Aji Pratama di Jakarta Timur. Pertanyaan begini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Izin bertanya, bagaimana hukum bekerja di divisi IT di perusahaan pengelola reksadana? Begitu. Jazakallah khairan. Divisi IT bila di reksadananya ada transaksi yang diharamkan oleh Allah dan umumnya begitu. Jadi penjualan barang sebelum dimiliki, kemudian saham, efek yang dibelinya dia tidak pentingkan halal haramnya, ya perusahaannya terkadang melakukan transaksi riba, dia tetap beli sahamnya, kemudian dia jual, maka ini dan umumnya seperti itu. Maka ini kegiatannya adalah kegiatan yang haram. Maka bagian apapun yang mensupport kegiatan ini, maka bekerja di bagian itu hukumnya pun haram. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Segera hindari dan cari pekerjaan yang lain ya. Insyaallah masih ada lagi. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan berikut insyaallah datang dari Andika, Bapak Andika di Lampung Kabupaten Lampung Tengah. Begini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, izin bertanya, apa hukum menerima amplop atau sumbangan dari tamu ketika kita mengadakan acara akikah anak? Syukron jazakallah khairan. Boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Dari antum jawab pertanyaan dari Bapak Andika di Lampung Tengah, mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khairan. Alhamdulillah atas waktu yang sudah diluangkan dan ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semua di sini, dan juga nasihat di awal tadi. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah antum sampaikan di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Silahkan. Baik. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah acara kita sudah selesai. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan dengan acara yang sama, jam yang sama, hari yang sama, dan ustadz yang sama insyaallah. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Dengan anak saya yang sekolah Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan sebuah batal, waktunya batal.